Baik, terima kasih. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Joko Setiono SHM. Yang saya hormati, Dr. Ratna Herawati SHMH selaku Sekretaris Prodi MH Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan yang saya hormati, Dr. Haji Lalu Parman SHM selaku pemateri kuliah umum pada siang hari ini, serta para peserta kuliah umum yang saya hormati. Puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita dapat hadir bersama di acara kuliah umum dengan tema pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia. Yang pada siang hari ini kita laksanakan secara daring melalui media platform Zoom meeting, di mana salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Baik teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya minta untuk semua hadirin untuk menyalakan kameranya dan bersikap sempurna. Indonesia tanah Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia Indonesia bersatu. tanahku, kehidupan negeriku. Bangun jiwanya, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Indonesia merdeka, tanahku anakku, negeriku yang ku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Ya, enggak bagus juga sebenarnya kan. Enggak bagus. Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, Baik, terima kasih para hadirin sekalian. Acara selanjutnya adalah doa. Marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara siang hari ini hingga selesai diberikan kelancaran, kesuksesan dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin 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 ya robbal alamin. Semoga acara kita siang hari ini lancar hingga selesai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya ialah sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada yang terhormat Bapak Dr. Joko Setiono SHM dipersilahkan. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar.
Kita menunggu sebentar hadirin sekalian. Mungkin ada gangguan sebentar dari Bapak Joko Setiono. Maaf Bapak, masih belum terdengar. Oh baik teman-teman, karena ada gangguan kendala dari Bapak Joko Setiono, mungkin kita akan langsung saja masuk kepada acara utama kita hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Lalu Parman SHM dengan tema pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia. Namun sebelum kita masuk kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Lalu Parman SHM, pertama-tama saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Bapak Dr. Haji Parman Haji Lalu Parman SHM lahir di Lombok Tengah 8 April 1958. Pendidikan terakhir yaitu Doktor Ilmu Hukum S3. Bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Adapun riwayat pendidikan dan jabatan beliau, beliau pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar di Darek, Lombok Tengah, lulusan tahun 1971, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di Peraya, Lombok Tengah, lulusan tahun 1979, kemudian sekolah menengah atas di Mataram, lulus tahun 1979, sarjana hukum di Universitas Mataram, lulus tahun 1984, kemudian melanjutkan magister ilmu hukum di Universitas Diponegoro, lulus tahun 2000, dan kemudian melanjutkan program doktor ilmu hukum di Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2014. Adapun beliau pernah menjabat sebagai penata muda golongan 3A, jabatan asisten ahli media, tanggal 1 Februari 1986. Kemudian sebagai penata muda tingkat 1, golongan 3B, jabatan asisten ahli, tanggal 1 Juni 1991. Kemudian sebagai penata golongan 3C, jabatan lektor muda, tanggal 1 Oktober 1994. Sebagai penata tingkat 1 golongan 3D, jabatan rektor tanggal 1 April 1999, kemudian sebagai pembina golongan 4A, jabatan rektor kepala tanggal 1 April 2004. Selain itu, beliau juga pernah menjadi pembina golongan 4B, jabatan lektor kepala tanggal 1 April 2007. Selain itu, adapun pengalaman pengabdian kepada masyarakat beliau, yang pertama, beliau pernah menjadi anggota tim seleksi Panwas 10 Kabupaten Nusa Tenggara Barat tahun 2017. Beliau pernah menjadi anggota tim seleksi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018. Beliau juga pernah menjadi narasumber dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI dengan tema Program Pemberantasan Korupsi Pasca Reformasi di Mapolda NTB 21 Agustus 2017. Beliau juga pernah memberikan keterangan ahli hukum pidana dalam perkara perkawinan yang terhalang dan atau zina di Polres Lombok Barat 20 November 2017, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau teman-teman. Namun untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan membacakan semuanya, dan kita akan mulai saja langsung masuk kepada acara utama kita, yaitu kuliah umum dengan tema pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia, yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Lalu Parman SHM. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah senantiasa selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas begitu banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim
bertatap muka walaupun lewat daring. Ya, ya tentunya kita semua berharap ya, selalu sehat walafiat. Ya, salawat dan salam diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, ya, sampai akhir zaman, terutama kita semua yang hadir dalam silaturahim ini, semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Yang kedua, tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Joko Setiono SHMA ya, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Undip ya, beserta mitra kerjanya ya, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk kita sama-sama berdiskusi ya, berkaitan dengan pemikiran di dalam hukum pidana. Ya. Saya merasa sangat dihargai ya karena saya merasa seperti pulang kampung ke Semarang karena dulu di S2 ya saya uh, menimba ilmu dan alhamdulillah bekal ilmu yang saya dapatkan di Undip ya, dengan guru-guru saya ya, Prof. Barda, kemudian almarhum Prof. Mulyadi, ya, kemudian almarhum Prof. Santo, banyak sekali guru-guru saya di Undip sehingga memang bekal ilmu yang saya dapatkan sebagian besar saya peroleh di MHA Universitas di Ponorogo. Gitu. Baik, untuk efektivitas waktu kita mulai saja ya untuk menyampaikan materinya. Ya, saya sudah menyampaikan materinya ke ini coba saya screen. Saya. Ya, oke, bisa nampak ya. Oke, ya ini saya mengutip saja sebenarnya dari Prof. Barda bahwa kalau kita berbicara hukum pidana, beliau mengistilahkan dengan masalah pokok dalam hukum pidana. Tetapi saya melihat ada beberapa hal yang kadang tidak masuk dalam sistem hukum pidana, terutama yang nomor 5, ya. Sehingga ini sering tidak dimasukkan dalam sistem hukum pidana, maka saya mengistilahkan dengan ruang lingkup hukum pidana. Ya, ada 5 persoalan, ya. Biasanya hanya sampai hukum pidana materialnya saja, yaitu nomor 3. Ada perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, sistem pemidanaan, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan pidana ini yang seringkali kemudian ditempatkan tersendiri karena dia ada di ranah kekuasaan eksekutif. Gitu. Ya, berdasarkan ruang lingkup ini tentu semua pembahasan tentang hukum pidana, maka ruang lingkupnya adalah meliputi 3 hal ini. Nah, terhadap 3 atau 5 persoalan dalam hukum pidana ini tentu kita melihat dari berbagai macam perspektif yang kemudian kita kelompokkan menjadi paradigma hukum pidana. Ya, ketika kita berbicara tentang berpikir hukum pidana, maka sesungguhnya kita melintasi sejarah perjalanan hukum pidana itu. Baik ketika dia masih dalam menjadi persoalan-persoalan privat maupun kemudian setelah ditarik menjadi persoalan publik. Namun
ada beberapa pemilahan-pemilahan, ya, penggolongan-penggolongan, ya. Kalau kita berbicara tentang sudut pandang, cara berpikir, ya, cara melihat hukum pidana, maka saya mulai dari munculnya azas legalitas saja. Ya, asas legalitas yang kemudian kita kenal dengan paham yang disebut paham positifis, yang lebih ketat lagi naib positifis, ya. Yang lain juga mengistilahkan dengan legisme, paham legalitas. Nah, ini yang muncul di pemikiran-pemikiran hukum pidana klasik. Maka persepsi tentang hukum pidana dalam pemikiran ini adalah bahwa berangkat dari pemikiran hukum itu adalah perintah yang berkuasa. Ya, maka sering diistilahkan dengan sistem komando. Oleh karena itu, maka karena dia sistem komando, maka dia tidak terikat dengan persoalan di luar hukum. Ini berangkat dari kemudian perluasan pemahaman tentang positivisme ini, ya, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teorinya hukum murni. Bahwa kalau kita berbicara hukum, ya kita terdinding oleh hukum itu sendiri. Maka jangan mengaitkan hukum itu dengan persoalan-persoalan di luar hukum. Nah, tentu kita paham bahwa pemikiran-pemikiran itu memang lahir dari pengalaman Hans Kelsen yang hidup di zaman Hitler, yang kekuasaan begitu besar pengaruhnya sehingga hukum menjadi kemudian tidak pasti, tidak jelas. Nah, karena kita berangkat dari azas legalitas, maka sumber hukum hanya perundang-undangan. Bahkan bukan istilah perundang-undangan. Kalau kita menggunakan istilah naib positivisme, maka sumber hukum pidana hanya undang-undang, bukan perundang-undangan, karena ini memiliki konsep yang berbeda antara undang-undang dengan perundang-undangan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara undang-undang, maka dia harus memenuhi 3 kriteria, 3 syarat. Dia harus tertulis, dia harus jelas, dan karena jelas, maka dia menjadi ketat, strict. Nah, ketika 3 syarat ini terpenuhi, maka sesungguhnya kita tidak membutuhkan ilmu tentang undang-undang yang arahnya pada pemaknaan konsep hukum, pemaknaan norma yang sudah jelas di dalam undang-undang. Maka ilmu tafsir menjadi tidak penting lagi. Ya. Tapi karena undang-undang memiliki keterbatasan, bahkan kalau kita lihat praktik, ya, hasil pembuatan undang-undang, seringkali pembuat undang-undang itu seperti melihat sesuatu, lalu menegaskan bahwa itu sudah memenuhi syarat. Ya. Kalau kita lihat norma hukum pidana misalnya, kemudian kita lihat penjelasannya, di konsep normanya belum jelas, sedangkan di penjelasannya cukup jelas. Itu seringkali kemudian menjadi persoalan-persoalan di dalam memaknai suatu norma hukum. Dalam pandangan klasik ini, ya, orientasi hukum pidana, ya, hanya atau terfokus pada perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pidana sesungguhnya merupakan perimbangan dari perbuatan yang dilakukan. Maka istilah yang digunakan adalah daadstrafrecht. Hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang, yang kemudian implikasi dari perbuatan yang dilarang itu adalah ada ancaman pidananya. Orientasinya sebenarnya adalah pada perlindungan tentang HAM. Maka dalam konteks ini, bagaimana persepsi tentang HAM itu menjadi persoalan yang penting ketika kita menganalisis, ketika kita membaca atau memaknai konsep
yang ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa kalau berbicara hukum pidana Indonesia misalnya, kita paham bahwa hukum pidana Indonesia yang sedang berlaku sekarang ini adalah cikal bakalnya dari Kode Penal, kemudian menjadi Wetboek van Strafrecht, kemudian menjadi Wetboek van Strafrecht voor Nederland Inti, yang tentu konsep HAM di situ adalah terbatas pada hak-hak asasi manusia dalam rangka interaksi antar manusia. Nah, oleh karena itu kemudian prinsip-prinsip hukumnya juga melahirkan prinsip hukum pidana dalam konteks HAM seperti persepsi itu, maka kepentingan-kepentingan masyarakat juga akan dipengaruhi oleh pemahaman tentang hak asasi manusia. Nah, dalam kerangka itu sesungguhnya hukum pidana adalah bahwa pidana itu harus proporsional. Ya, kalau istilahnya Prof. Barda, Prof. Muladi itu kualifikasi perbuatan yang dilarang itu sebenarnya harus seimbang dengan bentuk sanksi atau jenis sanksi, berat ringannya sanksi. Sehingga dengan demikian ada proporsional antara perbuatan yang dilarang dengan sanksi yang dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Karena orientasinya adalah pada perbuatan, maka kemudian sanksi tujuannya adalah absolut. Lebih didasarkan pada pemikiran-pemikiran tentang crime control model. Bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah untuk mengontrol kejahatan. Nah, karena dia sifatnya absolut, maka bentuknya adalah pembalasan. Nah, ini kita bisa lihat dari pemikiran-pemikiran Immanuel Kant, kemudian pidana itu sesungguhnya harus sesuai dengan hak harfiahnya. Ya, punah, pain. Maka substansi pidana itu harus memberi rasa sakit. Negara harus menciptakan rasa sakit bagi pelanggar hukum. Negara harus memberikan penderitaan bagi pelanggar hukum. Nah, itulah pemikiran-pemikiran di awal munculnya asas legalitas. Bahkan kemudian perbuatan yang dilarang terbatas pada perbuatan-perbuatan yang menentang kekuasaan. Jadi tidak setuju dengan raja, menentang kekuasaan raja, itu yang dipersepsikan sebagai kejahatan. Maka kalau kita lihat dalam sistematika KUHP, ya, buku 2, kejahatan yang paling pertama diatur ya adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Baru kemudian persoalan-persoalan tentang kepentingan publik yang dicederai, kepentingan-kepentingan individu malah yang kemudian mengganggu kepentingan publik, itu menjadi bagian dari hukum pidana. Nah, mazhab klasik tadi itu kemudian mendapat penilaian dan mendapat kritik bahwa hukum dengan sistem komando, pidana dengan pembalasan, ya, itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak linier dengan tujuannya. Ya. Sehingga seringkali kemudian tidak seimbang penjatuhan pidana dengan tujuan pemidanaan yang dikehendaki. Maka kemudian muncul, kalau kita bilang kritik ya termasuk kritik, tapi melengkapi sebenarnya. Melengkapi pemikiran-pemikiran klasik, ya, sehingga mazhabnya juga diberi nama neoklasik. Ada perubahan-perubahan paradigma, ada pergeseran paradigma dalam hukum pidana yang sifatnya Daadstrafrecht tadi, ya, mulai memikirkan tentang
si pelaku tindak pidana. Maka kemudian ada perubahan-perubahan, ada modifikasi, terutama dalam persoalan pidana, baik itu yang berkaitan dengan penitensirnya maupun dalam praktek penegakan hukumnya. Sehingga kemudian ada pemikiran-pemikiran tentang keadilan, bahwa hukum pidana juga harus menciptakan keadilan. Kalau berorientasi pada perbuatan saja, maka cenderung kemudian memang itu pasti. Tetapi dari perspektif keadilan, ada persoalan-persoalan yang perlu dilihat. Maka muncullah pemikiran bahwa di dalam hukum pidana itu juga dipertimbangkan kondisi-kondisi individu dan lingkungan sosial. Maka di dalam pertanggungjawaban pidana ada pedoman-pedoman yang ditawarkan kepada hakim ketika menjatuhkan pidana. Dan itu orientasinya adalah pada penemuan keadilan, khususnya keadilan bagi pelaku tindak pidana. Maka sesungguhnya kalau kita berbicara hukum pidana dalam konteks klasik, neoklasik, orientasi hukum pidana hanya terarah pada pelaku tindak pidana. Maka berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kemudian muncul pemikiran-pemikiran bahwa tidak semua pelaku yang melakukan pelanggaran hukum pidana itu pasti dijatuhi pidana. Maka ada kriteria-kriteria tentang pertanggungjawaban pidana. Maka orang gila tidak boleh dipidana. Anak tidak boleh dipidana. Oleh karena itu ada pergeseran tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dari pembalasan tadi ya, menuju kepada hal-hal yang bersifat retributif dan koreksional sebenarnya. Ini mungkin salah ketik saya nih. Koreksional, ya, mengoreksi, memperbaiki. Ya. Maka muncul teori pemidanaan bahwa pidana itu harus memiliki tujuan ke depan. Baik yang ditujukan khusus kepada pelaku, ya, atau yang ditujukan kepada masyarakat umum. Maka tujuan dari absolut pembalasan tadi ya, diarahkan pada bagaimana sih manfaat, bagaimana kegunaan pidana itu untuk masa yang akan datang, masa depan. Khususnya bagi pelaku, khususnya dalam kerangka perlindungan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini bisa kita telusuri melalui pemikiran Beccaria, Jeremy Bentham, ya, bahwa ada utilitarianisme, paham bahwa pidana itu harus mengandung kegunaan, harus mengandung manfaat. Demikian juga pemikiran Holmes, ya, yang melihat bahwa jangan hanya perbuatan yang dilarang saja yang dilihat, tetapi juga bagaimana kegunaan, tujuan pidana itu di masa yang akan datang. Maka kemudian muncullah teori tentang pidana itu punishment. Bentuk pidana adalah punishment. Ini yang dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham itu, bahwa ya, punishment itu ada orientasi ke depan, baik bagi pelaku ya, maupun bagi masyarakat umum atau masyarakat luas. Nah, sehingga kemudian berdasarkan pada filsafat manusia yang dipahami oleh Jeremy Bentham itu, bahwa manusia ada dua hal, ada kebahagiaan, ada penderitaan, dan dia akan memilih mana. Nah, ini kalau kita kembali kepada filsafat manusia, kan dalam diri kita sendiri ini sesungguhnya ada potensi konflik. Sehingga untuk menentukan kita melakukan apa,
itu sangat tergantung dari konflik, pengendalian konflik yang ada di dalam diri kita. Karena kita ada unsur nafsunya yang diciptakan Tuhan, ada juga unsur hati nurani, otak, pikiran yang kemudian bekerja untuk menyeleksi apa-apa yang harus dilakukan. Nah, dalam konteks ini kemudian arah hukum pidana ya, adalah sebenarnya pencegahan. Sama dengan pemikiran dokter atau kedokteran sebenarnya, mencegah kesehatan itu lebih baik, lebih murah daripada mengobati. Dalam hukum pidana juga itu, kriminologi mengajarkan bahwa pencegahan kejahatan itu akan lebih efektif, lebih murah, ya, ketimbang kemudian setelah terjadi kejahatan itu kita melakukan. Nah, sesungguhnya undang-undang hukum pidana arahnya adalah pencegahan. Maka Von Feuerbach ketika membahas tentang azas legalitas itu, dia mengatakan bahwa undang-undang itu sesungguhnya adalah alat untuk pengendalian jiwa. Ketika kita baca undang-undang, ini loh perbuatan yang dilarang. Ini akibat hukumnya, sanksi yang diberikan. Maka kalau kita berpikir rasional, ya, kita tidak akan melakukan pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang ya, di dalam undang-undang. Dengan demikian, maka secara luas, ya, sesungguhnya adalah pencegahan kejahatan itu, ya, sehingga pelaku yang sudah melakukan kejahatan tidak akan mengulangi lagi. Tidak ada residip sebenarnya. Kalau kita pahami bahwa hukum pidana itu sebenarnya sebagai alat sarana dalam mencegah kejahatan itu, ya, dalam mengobati kejahatan. Kemudian penjeraan dan menakuti orang lain. Nah, itu yang sifatnya umum tadi, diarahkan pada tujuan masyarakat agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Khusus terhadap pelaku harus ada perlakuan-perlakuan yang sifatnya adalah memperbaiki, mereformasi pelanggar hukum, baik dari aspek-aspek mental maupun dari aspek-aspek yang lainnya berkaitan dengan kehidupan sosialnya. Ini pemikiran Holmes tentang pidana, bahwa berdasarkan pengalaman, pidana itu sesungguhnya tidak lagi efektif, bahkan tidak efisien. Lalu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada kontraproduktif. Ya, sehingga kemudian muncul pemikiran-pemikiran tentang benar enggak ini hukum pidana yang dipakai sebagai alat. Ya. Bahkan kemudian sebaliknya, maka sering kita dengar penjara adalah sekolah kejahatan. Apalagi bagi pemula yang baru masuk, kemudian di situ tidak dibina sesuai dengan kepentingan pelaku sendiri, ditempatkan sama orang-orang yang sudah residivis. Justru di situ dia banyak belajar tentang metode, cara melakukan kejahatan. Maka oleh karena itu, ya, pemidanaan adalah pedoman dan cara pandang yang beragam. Dengan demikian, maka sesungguhnya kalau kita berbicara dalam pandangan Holmes, pidana adalah bentuk dari koreksi. Koreksi terhadap diri pelaku sendiri, maka bentuknya pembinaan. Ataupun koreksi terhadap sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, dengan pemikiran-pemikiran itu, maka pidana harus sifatnya adalah rehabilitasi, reformasi, ya, baik bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Kalau kita berbicara dari perspektif kriminologi, kan bukan persoalan pribadi pelanggar hukum saja, tetapi juga lingkungan sosial dari
pelanggar hukumnya itu. Maka tidak hanya kita merehabilitasi, mereformasi khusus terhadap pelaku saja sebenarnya. Tapi kalau kita berbicara orientasi hukum pidana, mesti arahnya adalah pada pelaku. Kemudian yang selanjutnya berkembang atau bergeser ke pemikiran-pemikiran hukum modern. Ya, sehingga disebut juga sebagai mazhab hukum pidana modern. Bahwa pemidanaan dikendalikan oleh negara dan diadministrasikan oleh birokrasi yang profesional. Kalau saya mengikuti istilahnya Prof. Barda, ya, bahwa hukum pidana modern itu sudah memasukkan ilmu dalam hukum pidana itu sendiri. Bukan persoalan-persoalan yang normatif saja sifatnya, tapi bahwa hukum pidana itu ada ilmu, maka dia akan dikendalikan secara profesional. Penanganan kejahatan misalnya harus melibatkan para ahli. Sehingga di pemahaman modern ini, ya, pidana misalnya dari koreksional rehabilitasi mengarah kepada treatment. Treatment ini seringkali kemudian menjadi bahan-bahan diskusi yang selalu muncul karena pidana yang bersifat treatment ini sering dipandang sebagai cara yang memanjakan pelaku tindak pidana. Makanya Stephen Huygens menyatakan bahwa hukum pidana itu terlalu konsen terhadap orang jahat. Sedangkan orang baik-baik yang taat hukum tidak diperhatikan. Maksudnya korbannya. Korban belum mendapat porsi yang seimbang di dalam hukum pidana. Nah, oleh karena itu, ya, walaupun treatment ya, arahnya ke depan, ini lahir dari pemikiran bahwa kejahatan itu adalah penyakit masyarakat. Karena dia penyakit, maka harus diobati. Treatment orientasinya adalah mengobati orang yang sakit. Jadi penjahat itu dipandang sebagai penyakit masyarakat, maka tentu penyakit masyarakat itu yang harus diobati. Nah, ini kita bisa lihat dari pemikiran-pemikiran Enrico Ferri, Rafael Garofalo maupun gramatika. Ya. Ini juga pengaruh besar dari Jeremy Bentham tentang utilitarianisme dan kemudian humanisme, ya, unsur-unsur kemanusiaan, sehingga nanti bisa kita diskusikan apakah nilai kemanusiaan itu dalam perspektif hukum Eropa kontinental dengan basic nilai individualisme harus sama dengan basic nilai kemanusiaan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Itu dalam perkembangan untuk Indonesia nanti akan mengarah ke situ. Maka kemudian di dalam mazhab modern ini diperkenalkanlah prinsip, ya, tentang pemidanaan itu. Bahwa pemidanaan itu sesungguhnya orientasinya adalah individu. Individu pelaku, ya, individu korban juga harus dipertimbangkan di dalam hukum pidana. Baik, selanjutnya adalah bergeser ke paradigma postmodern. Ya, mungkin ini ringkas-ringkas saja, nanti mungkin di diskusi kita bisa sharing, kita bisa lebih banyak saling mengisi, ya, untuk pengembangan wawasan, ya, khususnya untuk diri saya sendiri nanti. Nah, kita lanjutkan ke pandangan postmodern. Postmodern ini dipengaruhi oleh perkembangan kriminologi kritis, ya, ajaran-ajaran kriminologi kritis
yang melihat bahwa kejahatan itu adalah konstruksi sosial. Karena dia adalah konstruksi sosial, maka pencegahannya, mengatasinya, ya, merespon kejahatan itu juga harus dilihat dari aspek kejahatan itu sendiri. Nah, karena dia konstruksi sosial, maka banyak penelitian-penelitian menjelaskan bahwa persoalan kejahatan itu ada kaitannya dengan kekuasaan. Ada kekuasaannya dengan persoalan-persoalan ekonomi. Maka di situ ada korporasi. Maka di dalam hukum pidana kemudian ya, orientasi tentang kejahatan ya, mengarah kepada baik itu penyalahgunaan wewenang dalam viktimologi, malah viktimologi yang modern menyatakan kalau dilihat dari aspek viktimologi, pelaku kejahatan itu sesungguhnya adalah korban. Karena kejahatan tidak lagi dilihat sebagai pola hubungan antar individu atau individu dengan kekuasaan, malah potensi-potensi kejahatan yang serius itu adalah pada persoalan penyalahgunaan kekuasaan. Ekspresi pelaksanaan kekuasaan ini akan membawa pada persoalan-persoalan yang serius. Sehingga ahli-ahli viktimologi menganggap bahkan resolusi PBB ya, nomor 43 tahun 1985 juga menyatakan bahwa ruang lingkup viktimologi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, bukan perbuatan kejahatan saja. Ya. Nah, karena itu adalah konstruksi sosial, maka penyelesaiannya adalah melibatkan masyarakat. Ya, lalu diperkenalkan istilah restoratif justice, dan ini sudah banyak yang bahas. Ya, yang sebenarnya ini bukan persoalan baru kalau bagi bangsa Indonesia. Ya, musyawarah mufakat itu ada dalam Pancasila, itu basicnya adalah itu restoratif justice itu kalau bahasa asingnya. Nah, oleh karena itu maka dalam melihat kejahatan ya ada relasi antara korporasi kemudian bentuk-bentuk yang lainnya yang sifatnya natural. Nah, sekarang kita kemudian mengangkat ya persoalan-persoalan hukum adat dan sebagainya. Ya, itu juga menjadi pertimbangan dalam pemikiran-pemikiran hukum pidana postmodern. Nah, ini pemikiran kriminologi tentang bagaimana melihat kejahatan lalu bagaimana menyelesaikan kejahatan itu. Saya kira ini tidak perlu terlalu, karena juga Pak Dr. Joko bilang sudah ada kuliah tersendiri tentang itu. Awalnya saya tawarkan tentang restoratif justice itu. Baik, selanjutnya ini kritik-kritik terhadap penyelesaian perkara pidana. Ya, kalau kita melihat dari hukum pidana itu dalam konteks masyarakat, teorinya Hopnagel, ya, itu menjadi bagian pemikiran hukum pidana bahwa mengatasi kejahatan itu tidak hanya mengandalkan hukum pidana, tetapi juga harus terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan sosial pada umumnya. Itu. Ya. Nah, sekarang coba kita melihat sejarah hukum pidana Indonesia. Ya, kita paham bahwa dari perspektif sejarah hukum pidana kita
ya, merupakan hukum pidana yang perjalanannya cukup panjang. Nah, ketika kita berbicara Indonesia, ya, maka kita mulai dari konstitusi, yaitu pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bahwa di situ kita dihadapkan pada persoalan. Ya, waktu itu Presiden Bung Karno, ya, sesuai dengan idealismenya, ya, segala hal yang berbau koloni, segala hal yang berbau penjajahan, ya, harus kita tinggalkan. Maka sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, ya, harus menunjukkan jati diri, termasuk di bidang hukum, bahwa ada ide untuk tidak menggunakan lagi hukum pidana peninggalan Belanda itu, baik itu hukum pidana, ya, hukum perdata maupun hukum dagang, ya, itu tidak perlu dipakai lagi. Kalau pemikiran insinyur Bung Karno kan gampang saja, kan, sama dengan kalau mau merubuhkan bangunan lalu dibangun baru, gitu kan. Nah, dalam persoalan hukum ini kan tidak bisa segampang itu. Ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian ditetapkan di dalam aturan peralihan itu bahwa hukum yang ada saat Indonesia merdeka tetap dipakai sebelum ada yang baru. Nah, KUHP kita sebenarnya sudah digagas dari tahun 1963 dengan pembentukan Badan Pengembangan atau Pembinaan Hukum Nasional itu. Ya. Namun alhamdulillah tahun 2023 ini sudah sah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu kita menghadapi persoalan-persoalan dalam perjalanan sejarah Indonesia itu, ya, tentang dualisme hukum. Saya kira ini sudah tidak perlu kita bicarakan lagi, tapi ini hanya mengingatkan saja pada persoalan sejarah. Ya, lalu pada tahun 46 sepakat, ya, dengan dekret presiden, ya, untuk kita menggunakan satu hukum pidana saja, ya, yang berasal dari Wetboek van Strafrecht Nederlands Indië dengan segala perubahan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara Republik Indonesia yang merdeka. Maka KUHP kemudian dilakukan perubahan-perubahan. Ya, terakhir tahun 1999 karena banyak persoalan-persoalan tentang ideologi negara. Ya, sehingga kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 99 itu tentang larangan penyebaran komunis, Nazi, kemudian Lenin, ya, itu dipandang sebagai hal yang mengganggu, mencederai pemikiran-pemikiran tentang ideologi negara. Demikian juga kemudian muncul pengaturan-pengaturan hukum pidana secara khusus di luar KUHP. Bahkan kecenderungan kemudian hukum pidana di Indonesia, ya, banyak digunakan dalam hal-hal yang bersifat administratif. Ya, maka Probarda mengistilahkan hukum pidana administratif. Hukum atau undang-undang itu sesungguhnya adalah undang-undang administrasi tentang izin, tentang segala macam, tetapi kemudian mencantumkan hukum pidana, mencantumkan ketentuan pidana sebagai salah satu sanksinya. Makanya yang paling seksi kan undang-undang narkotika itu sebenarnya adalah undang-undang di bidang kesehatan. Tapi yang paling menonjol, yang paling viral, yang paling serius justru pelanggaran-pelanggaran di bidang ketentuan pidananya, yaitu penyalahgunaan, peredaran gelapnya. Justru itu yang lebih menonjol. Baik, nah ini terakhir kita berbicara tentang KUHP baru kita. Ya, alhamdulillah
Ya, bisa jadi nanti ada evaluasi, ada kekurangan-kekurangan. Tetapi yang harus kita syukuri adalah bahwa KUHP kita ini bukan sekedar ya merubah KUHP yang berlaku sekarang ini ya menjadi norma-norma yang baru. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini ya mereformasi hukum pidana dari segala sisi, baik itu persoalan nilai filosofi, nilai sosiologi yang menjadi pedoman dasar dalam melihat semua persoalan atau ruang lingkup hukum pidana tadi, ya, maupun hal-hal yang lainnya. Saya kira ini nanti bisa ada kuliah tersendiri, tetapi intinya kalau kita berbicara tentang KUHP baru adalah ada beberapa persoalan yang menjadi keunggulan, yang menjadi pembeda dari hukum pidana negara-negara yang lain. Yang pertama itu tadi, harmonisasi nilai filosofi. Tadi itu, kalau kita baca KUHP yang sekarang, nilai filosofinya adalah nilai individualisme itu. Makanya konteks prinsip hukum, norma yang dituangkan dari prinsip itu, arahnya adalah pada persoalan-persoalan yang lebih menonjol pada persoalan-persoalan individualisme. Maka banyak perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak dilarang, ya, yang kalau di Indonesia justru itu menjadi persoalan yang serius. Gitu. Karena kita tentu dasar filosofinya adalah Pancasila. Tadi itu hak asasi manusia, kita tidak bisa melihat dalam konteks hubungan manusia dengan manusia saja. Tetapi kita melihat manusia Indonesia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka kemudian di sila kedua itu, ya, penegasannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, kan gitu. Adil bukan terhadap sesama manusia saja, adil terhadap diri sendiri. Ya, makanya saya sering contohkan sama mahasiswa saya, kalau memang punya duit, ya jangan berlagak jadi orang miskin, pelit-pelit itu menyiksa diri sendiri namanya itu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya pribadi juga, ya, adil terhadap lingkungannya, sehingga memang nilai moral akan beda, ya, dengan negara-negara yang lain. Kemudian kesatuan sistem, ya, ada integritas, integrasi sebenarnya ini salah ketik mungkin ini. Kalau keterpaduan kan integrasi sebenarnya, bukan integritas. Kalau integritas itu kan kaitannya dengan moral tadi itu. Oke, maaf ini salah ketik mungkin. Kemudian ini keseimbangan monodualistik. Ya, ini pemikiran Undip nih. Istilah monodualistik ini istilah Undip, mulai dari Prof. Sudarto, kemudian sampai sekarang. Ini kalau saya bilang, oh ini produk Undip. Artinya bahwa melihat hukum pidana tidak harus terpisah-pisah. Karena ada dua cara melihat, ada yang monolistik, itu kan, KUHP itu monolistik. Sehingga perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, itu dilihat sebagai satu kesatuan. Nah, dalam dualistik terpisah. Perbuatan pidana tersendiri, pertanggungjawaban pidana tersendiri. Nah, monodualistik ini kan perpaduan. Ya, bisa terpisah, tapi dia tetap menjadi satu kesatuan. Makanya di dalam KUHP baru kita, kemudian ada keseimbangan pengaturan antara azas legalitas dengan asas pertanggungjawaban pidana. Kalau dalam KUHP kan tidak diatur secara rigid tentang pertanggungjawaban pidana. Hanya bentuknya adalah dalam bentuk kesalahan. Sengaja, lalai,
Ya, yang diketahuinya, yang patut diketahui, patut diduga, itu kan sebenarnya adalah pertanggungjawaban pidana, tetapi itu bentuk kesalahan yang menjadi unsur tindak pidana. Makanya dia menjadi satu kesatuan dengan tindak pidana itu. Selanjutnya adalah penggunaan pidana penjara secara selektif. Ya, tadi itu ada koreksi tentang pidana. Ya, pidana mati sudah ada pro kontra, pidana penjara tadi itu ada penilaian, walaupun namanya sudah di-Indonesiakan penjara, ya, tetapi penjara menjadi pemasyarakatan gitu, yang tujuannya sudah jauh sekali berbeda. Tetapi kemudian masih ada penilaian itu masih memunculkan persoalan-persoalan. Apalagi kemudian kita lihat kapasitas penjara atau lembaga pemasyarakatan ini juga menjadi persoalan yang serius, ya. Sehingga kemudian ada pemikiran jangan terlalu mengobral pidana penjara lah. Kalau istilahnya Probarda itu di zaman klasik, neoklasik, pidana penjara itu adalah pidana primadona. Sehingga hakim kalau tidak menjatuhkan pidana, walaupun di konstruksi normanya ada pilihan-pilihan lain, pidana atau denda. Tetapi selalu yang dipilih hakim adalah penjara. Karena dalam pemikiran itu penjara adalah primadona. Nah, selanjutnya adalah ada elastisitas. Jadi tidak seperti azas legalitas yang kaku strict itu. Maka hukum pidana mestinya harus menyesuaikan diri. Nah, kalau mengutip istilahnya Prof. Sacipto Raharjo, kan, kalau legalitas itu kita berpikir bahwa manusia itu untuk hukum. Maka manusia yang harus menyesuaikan diri dengan hukum. Sehingga hukum statis sifatnya. Maka pemikiran positifis, hukumnya mesti statis. Ketat, kaku tadi. Nah, Prof. Cip kebetulan beliau adalah menekuni hukum dalam perspektif sosiologi atau yang lebih kita kenal dengan sosiolegal, maka pikiran tentang hukum itu harus dirubah. Harusnya hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka kemudian ada elastisitas, tidak kaku, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Ya. Maka kemudian kalau kita berbicara tentang hukum pidana, ya, tidak kaku-kaku amat kalau orang Jakarta bilang, ya, tidak terlalu ketat, tetapi ada kemudian ranah penyesuaian-penyesuaian. Selanjutnya adalah judicial correction, bahwa pidana itu, pengadilan itu sesungguhnya adalah, atau hukum pidana kita yang baru ini sesungguhnya adalah mengoreksi hukum pidana yang ada, khususnya terhadap pemikiran legalitas itu. Nah, maka kalau kita lihat KUHP sekarang kan legalitas itu kemudian diperluas maknanya. Nah, kalau Probarda mengistilahkan dengan legalitas material. Tapi kalau secara harfiah ini menjadi perdebatan karena legal itu sesungguhnya undang-undang. Kalau kita menyebut legalitas material maknanya adalah hukum yang hidup, itu bisa menjadi perdebatan lagi. Kemudian ada modifikasi pidana. Pengaruh dari prinsip individualisasi pidana tadi. Sehingga pidana bisa berubah disesuaikan dengan orang tadi. Perubahan orang bisa merubah pidana. Makanya kita lihat di konsep pedoman penerapan pidana mati. Ya, ada pidana mati, tapi penerapannya melalui percobaan.
Nah, ini sebagai modifikasi asas legalitas tadi itu. Ada putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kalau pakai azas legalitas itu tidak boleh diapa-apakan. Tidak boleh diganggu-gugat bahasa umumnya. Tidak boleh dirubah. Nah, dengan modifikasi ini, kalau orangnya baik, putusan hakimnya bisa dirubah. Kemudian ada pemaafan hakim, judicial pardon, ya, Pak Hakim diberi kekuasaan. Karena hakim diberi wewenang, diberi tugas dalam rangka menemukan keadilan sesuai dengan judul putusannya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketika ada benturan-benturan kepastian hukum, norma yang berhadapan dengan keadilan, maka hakim kemudian walaupun secara formal unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, gitu kan? Karena aspek kemanusiaan, hakim diberi wewenang untuk tidak menjatuhkan pidana. Ini dari pengalaman kasus-kasus ada nenek-nenek yang dipidana, gitu kan? Karena mencuri, macam-macam pengalaman penegakan hukum itu. Dan ini juga diseimbangkan dengan kewenangan hakim kalau itu ada rekayasa yang membuat peradilan sesat, maka walaupun ada secara formal tanpa alasan penghapus pidana, tetapi itu adalah rekayasa, maka hakim juga tetap menjatuhkan pidana. Jadi ada keseimbangan di KUHP kita. Ya, saya kira ini yang menjadi pengantar diskusi kita. Ya, silakan dikomentari, dikritik, atau ada pemikiran-pemikiran yang lain, itu kita bisa diskusikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga ini membawa manfaat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara untuk kita lanjutkan dengan diskusi atau bagaimana. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Lalu Parman atas materi yang disampaikan. Baik teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja. Ya, izin bertanya. Ya, baik. Muhammad Daim. Iya. Ya, silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Nadila sudah memberikan waktu. Pak Parman, terima kasih sudah memberikan penjelasannya atas materi pergeseran paradigma hukum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Pak mengenai dengan mazhab tadi, yaitu utilitarianisme yang dibawa oleh Jeremy Bentham, yang pada intinya hukum itu ialah hukum yang baik yang memberikan lebih banyak kemanfaatan. Yeah. Lalu saya juga pernah mendengar kata Prof. Siddhartha, utilitarisme ini ialah lahir dari konstruksi positivisme hukum. Oleh karena itu, menurut beliau, bisa dikatakan bahwasannya penalaran utilitarianisme ini ialah ada penyusupan sosiologis melalui pintu belakang positivisme hukum tadi. Lalu pertanyaan saya yang pertama ialah, apakah ada perbedaan antara utilitarianisme ini dengan sociological jurisprudensi? Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan saya yang kedua, kemudian ada murid dari Jeremy Bentham itu sendiri, yaitu John Stuart, yang mengkritik pendapatnya Bentham mengenai individual yang bersifat naik menurutnya itu karena selalu mempertimbangkan berdasarkan teori tahu diri atau diri sendiri begitu.
Di situ ia menuliskan buku, yaitu dengan buku The Subjection of Woman, yang menjelaskan bahwasannya jenis kelamin itu harus diperlakukan sama di mata hukum. Lalu saya di sini ingin membandingkan dengan teori critical teori ya, itu legal critical teori. Iya. Di situ bahwasannya para pengkritis itu menyatakan bahwasannya hakim itu sebenarnya dalam memutuskan perkara itu sudah tidak lagi menggunakan yang namanya asas persamaan di mata hukum, karena di situ disisipkan dengan ideologi ataupun legitimasi. Jadi saya berpendapatan bahwa nah yang ingin saya tanyakan bahwa apakah hukum di Indonesia ini sendiri sudah tidak lagi menganut yang namanya asas equality before the law atau asas persamaan di mata hukum. Itu pertanyaan saya yang kedua. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, yang ketiga ialah berkaitan dengan PowerPoint tadi menurut Undang-Undang 1 tahun 2023, kalau nggak salah di slide sebelum ini, itu menyatakan bahwasannya asas permaafan hakim atau rechtelijks pardon. Itu ada 3 karakter, dan memang saya belajar dari Prof. Barda, yang sekarang sedang mengajar perbandingan hukum dan Kapita Selekta. Saya di situ ingin mempertanyakan, Pak, apa yang menjadi pertimbangan melalui 3 syarat tadi, yaitu yang pertama tindak pidana ringan, yang kedua itu ialah karakter, dan yang ketiga itu sebelum dan sesudah melakukan kejahatan. Lalu pertanyaan saya yang terakhir ini ialah yang menjadi pertimbangan dapat dinyatakan tindak pidana itu ringan, yang pertama, dan yang kedua adalah sejauh mana hakim dalam memutus putusannya dapat menentukan karakter orang tersebut baik atau jahat. Karena menurut saya nanti takutnya ada disalahgunakan begitu saja, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Maaf bila kamera saya mati karena ada kendala pada laptop saya, namun tidak memudarkan semangat belajar saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Bapak? Apakah langsung dijawab atau kita Boleh, mengumpulkan pertanyaan? tergantung dari metode yang digunakan. Kalau mau saya jawab langsung juga boleh. Baik Bapak, karena mengingat pertanyaannya lumayan banyak, mungkin dijawab Baik. dulu Ya. Bapak. Nanti selanjutnya Baik. kita membuka sesi kembali. Ya. Terima kasih. Ya, saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Daeng Ansimata ya yang sudah Pak, merespon. saya masih Ya. mahasiswa, Pak. Belum nikah. Oh Belum ya. bapak-bapak. Ya. Ya. Baik. Kalau orang Jawa biasa dipanggil Mas saja ya. Ya. Tapi kalau saya lihat Daengnya ini ada Makassarnya kayaknya. Enggak, Pak. Kalau saya asli Ah, orang Lampung, Pak. ya. Cuman Ya, kalau baik. keturunan ada dari Makassar. Apa saya panggil ya? Mas Daeng aja ya. Baik. Kita berbicara utilitarianisme yang basicnya sesungguhnya adalah pemikiran positivis. Bahwa Jeremy Bentham melihat undang-undang yang dibuat untuk menyatakan undang-undang itu bagus, adil, maka kriterianya adalah undang-undang itu harus membawa kebahagiaan. Ya, kalau menggunakan istilah Radbruch kan lalu itu manfaat kan. Bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Nah, Bentham melihat bahwa undang-undang itu harus mengarahkan pada kebahagiaan sebanyak orang. Maka semakin banyak orang yang bahagia dengan undang-undang yang dijalankan, itu artinya undang-undang itu sudah menunjukkan undang-undang yang adil. Nah, lalu ada pendapat bahwa kalau berbicara tentang undang-undang membuat orang bahagia, maka ini sesungguhnya kita berbicara tentang ada sesuatu di luar undang-undang itu. Maka ada yang melihat itu dari perspektif masyarakat, sosial. Gitu kan.
Nah, sehingga di sistem hukum Eropa kontinental lalu muncul pemikiran-pemikiran tentang sosio-legal. Ya. Yang kalau di hukum Anglo-Saxon lalu itu disebut sebagai sociological jurisprudence, yang itu sebenarnya beda jauh. Ya. Karena kalau sosiolegal lalu di Indonesia kan terjemahkan menjadi sosiologi hukum, maka kita sesungguhnya berbicara hukum dalam pendekatan sosiologi. Tadi itu, maka ada persoalan-persoalan hukum pidana itu yang harus dikaitkan dengan persoalan masyarakat. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu, ya, maka kalau berbicara utilitarianisme dengan sosiolegal, dengan sociological jurisprudence, ya, itu sebenarnya adalah sesuatu konsep, suatu pemikiran yang juga berbeda. Ini dalam rangka positivis, ini kemudian ada pergeseran paradigma tadi, bahwa hukum harus dilihat dalam konteks masyarakat. Nah, kalau social jurisprudence ini kan produk hakim, putusan-putusan hakim dalam bentuk vonis, jurisprudensi, kemudian dikenal bahwa itu sumbernya adalah dari hukum yang ada di dalam masyarakat. Maka dia mulainya sebenarnya dari masyarakat, baru dikonstruksikan dalam hukum yang wujudnya adalah putusan hakim. Tapi kalau sosiolegal itu adalah pendekatan hukum dari aspek sosial, tetapi karena ini ilmu hukum, dia mulai dari hukumnya, baru ke masyarakat. Ya, jadi ada terbalik. Ya. Ya. Kemudian ada persamaan di dalam hukum. Ini kan prinsip legalitas itu kemudian diwujudkan dalam bentuk equality before the law, itu semua sama di hadapan hukum. Karena itu merupakan prinsip yang lahir dari asas legalitas itu. Bahkan hukum itu berlaku untuk semua orang, tidak melihat apa dia perempuan, apakah dia laki-laki, orang miskin, orang kaya, sama juga. Itu kan. Tetapi kemudian di dalam hukum sendiri, asas legalitas juga tidak mutlak. Ya. Pasal 1 ayat 2 KUHP itu justru pengecualian asas legalitas. Bahwa dia berlaku surut kalau ada hukum dalam transisi, ada perubahan undang-undang, ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka digunakan aturan yang menguntungkan, atau ada yang menerjemahkan menjadi aturan yang meringankan terdakwa. Ini kan pengecualian asas legalitas nih, yang tidak boleh berlaku surut, tetapi yang ini menguntungkan dia boleh berlaku surut. Ya. Kalau kita berbicara tentang falsafah manusia, itu lagi Pancasila, bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan. Maka di hadapan Tuhan semua manusia sama gitu kan. Cuma maaf, ini hanya dalam konteks kajian agama tertentu saja. Yang agama yang saya yakini, yang saya anut, agama Islam. Dalam agama Islam prinsipnya juga seperti itu, equal. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Maka tidak dibedakan jenis kelamin anak-anak atau tidak. Sama di hadapan Tuhan. Tapi ada pengecualiannya. Siapa yang dikecualikan? Kecuali mereka-mereka yang takwa. Kan gitu deh. Jadi prinsip equal itu tidak absolut. Oleh karena itu dalam prinsip hukum juga harus seperti itu. Kalau semua dipandang sama, nanti dalam penjatuhan pidananya bagaimana? Sekarang muncul pemikiran-pemikiran pemidanaan dari aspek feminisme. Bahwa sanksi pidana juga harus disesuaikan dengan individu tadi itu. Ya. Sehingga model-model pembinaan, kebutuhan-kebutuhannya dia
juga berbeda, yang ini harus kemudian hukum pidana juga merespon itu. Maka prinsip individualisasi pidana itu juga mengarah ke situ sebenarnya. Jadi disesuaikan dengan karakter-karakter individu. Sehingga ya memang prinsip equal itu ya menjadi prinsip, tetapi kemudian tidak menjadi prinsip yang sangat kaku, gitu kan? Itu. Nah, kemudian judicial pardon. Nah, ini yang saya pahami dan saya juga belajar dari Prof. Barda ini. Dasar pemikirannya adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Sehingga hakim diberi wewenang untuk memberi maaf walaupun unsur tindak pidana secara formal itu terpenuhi, tetapi berdasarkan nilai kemanusiaan, berdasarkan nilai keadilan, hal-hal yang positif, yang normatif tadi itu kemudian bisa dikesampingkan. Maka di dalam hukum pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu kan diatur secara tegas. Ketika kepastian hukum dihadapkan pada keadilan, maka hakim harus mengutamakan keadilan. Ya, sesuai dengan judul dengan kepala putusan itu kan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka pendekatannya adalah pada pendekatan keadilan. Oleh karena itu maka tadi itu syarat-syarat pertimbangan tadi, ya kalau menurut saya itu bisa diperluas. Yang penting tadi itu ukuran nilai kemanusiaannya seperti apa ukurannya. Itu kan. Nah, kalau kita baca Pancasila kan nilai kemanusiaan itu, sila kedua itu manusia yang adil dan beradab kan. Nah, itu lebih dalam lagi maknanya ketimbang sekedar nilai kemanusiaan. Bahwa manusia Indonesia ini memiliki karakter syarat tertentu, yaitu dia harus adil, harus punya peradaban kan gitu ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sharing ya. Terima kasih ya, mungkin ada kekurangannya, mari kita sempurnakan bersama-sama. Baik, silakan Mbak Nadia. Baik, terima kasih Bapak Dr. Lalu Parman atas jawabannya. Bagaimana Mas Daing? Apakah ada yang ingin ditanggapi lagi? Kalau soal tanggapan mungkin di lain hari saja, Pak. Namun terima kasih atas jawabannya, Pak Parman. Mulai sedikit-sedikit saya mendapatkan ilmu dari Pak Parman. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Nadila. Ya, terima kasih Mas Daing atas pertanyaannya. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Selamat siang Mbak Nadila, izin bertanya. Baik. Halo. Iya, halo. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Pak Dedi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Lalu Parman, saya ingin sedikit pencerahan tadi terkait yang disampaikan oleh Bapak dalam paparan tadi terkait dengan bahwa tujuan pemidanaan ini sebenarnya dalam tanda kutip lebih memanjakan kepada pelaku kejahatan. Tadi yang saya tangkap seperti itu ya Bapak. Ya, baik, ini terkait dengan pergeseran. Mohon maaf kalau pertanyaan saya itu mungkin tidak berbobot atau bagaimana, mungkin karena ketidakpahaman saya hal ini. Ini terkait dengan pergeseran paradigma hukum dalam hal ini adalah hukum pidana yang sesuai dengan judul dalam tema kita kali ini. Kalau dilihat dari tadi yang disampaikan itu kan lebih menitik beratkan pada sisi pelaku kejahatan. Nah, bagaimana kaitannya tadi dengan keadilan tadi, dalam mencapai keadilan atau dalam menggapai keadilan itu dilihat dari sisi korban. Jadi artinya bahwa hukum pidana itu sendiri ada
bagaimana dilihat keadilan dari sisi korban kejahatan itu sendiri. Jadi mungkin pertanyaan saya itu saja, Pak Dr. Lalu Parman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke. Sepertinya kita langsung saja Bapak Dr. Haji Lalu untuk dijawab saja langsung pertanyaan dari Mas Dedi tadi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi Kurniawan atas responnya. Ya, tadi kita berbicara tentang tujuan pemidanaan di dalam hukum modern yang lebih mengarah pada bentuknya treatment, merawat, ya, memperlakukan pelaku tindak pidana, ya, terlalu manja istilahnya kan, terlalu dimanjakan. Orang berpikir bahwa orang jahat kok dimanjakan gitu kan, sehingga ada aspek keadilan yang dipersoalkan di situ. Tetapi tujuan pidana treatment ini memang ada tujuan khusus tadi, yaitu korektif khusus terhadap pelaku itu. Nah, oleh karena itu, ya, kemudian berbicara hukum pidana dari awalnya memang orientasinya adalah kepada pelaku. Ya, makanya semua itu arahnya pada pelaku. Di KUHP hanya satu ayat saja dari pasal yang orientasi yang arahnya pada pelaku. Pada apa? Pada korban. Apa itu? Pasal 14C KUHP. Jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka dapat lagi ini, ya, menetapkan syarat khusus, yaitu pemberian ganti rugi kepada korban itu sebagai syarat khusus. Itu kan dan itu pidana bersyarat itu kan diperuntukkan bagi tindak pidana yang ringan, ya, sehingga pidana bersyarat, ya, ditetapkan dan hakim dapat itu bisa ya bisa tidak, tergantung hakimnya gitu kan. Nah, oleh karena itu di paradigma hukum pidana postmodern sekarang dengan kemajuan viktimologi, dengan kemajuan kriminologi, ya, maka harusnya juga perhatian terhadap korban menjadi seimbang dengan perhatian terhadap pelaku. Tadi itu Stephen Huys menyatakan bahwa hukum pidana ini terlalu berorientasi pada memperlakukan orang jahat. Tapi orang-orang yang taat, yang menjadi korbannya, justru tidak mendapat porsi pengaturan hak-haknya. Nah, dalam perkembangan hukum pidana postmodern sekarang ini, lalu hak-hak korban menjadi harus dipertimbangkan. Makanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ya, jenis pidana juga diperluas, yang orientasinya adalah pada korban, pemberian ganti rugi, yang arahnya pada persoalan nilai-nilai adat, ada sanksi pemenuhan kewajiban adat. Ini merupakan wujud dari bagaimana hukum pidana itu juga merespon tentang hal-hal yang dirasakan oleh korban. Maka tidak harus menunggu putusan hakim itu yang menjatuhkan ganti rugi. Ya, maka kemudian dalam sistem peradilan pidananya, hukum acara, ya, diatur tentang penemuan keadilan antara korban dengan pelaku tadi itu. Maka muncullah istilah restoratif justice itu. Bentuknya ada macam-macam. Kalau Probada mengistilahkan dengan mediasi penal, dan saya sepakat tentang istilah itu, karena ini adalah bidangnya hukum pidana, bukan mediasi seperti hukum perdata. Untuk anak ada istilah diversi.
Gitu kan. Di KUHP yang baru sekarang, istilahnya apa yang dipakai? Salah satu yang menyebabkan hilangnya hak negara melakukan penuntutan adalah telah diselesaikan di luar prosedur. Nah, kalau menurut pemahaman saya, ini terlalu luas nanti konsepnya. Penyelesaian di luar prosedur, sehingga ya sebenarnya tidak terikat dalam sistem hukum pidana itu saja nantinya. Ya, damai secara bebas di luar, tinggal lapor, itu bisa diakomodir. Oleh karena itu harus ada penegasan bahwa ini persoalan penyelesaian hukum pidana, maka peran penegak hukum juga harus aktif di situ. Bukan dalam konsep awal restoratif justice itu pada perkara-perkara atau pada persoalan-persoalan hukum privat, keperdataan, yang bentuknya mediasi tadi itu. Tetapi ini harus melibatkan aparat penegak. Sorry, HP-nya. Nah, itu. Oleh karena itu, maka untuk menemukan keadilan di sisi korban, itu adalah melalui jalan restoratif justice itu. Ya, kalau saya mediasi penal lah. Sehingga nanti konektivitas antara alasan penghapus penuntutan dalam KUHP harus juga diatur di dalam KUHP. Maka KUHP harus dirubah untuk mengakomodir hukum pidana material tentang alasan penghapus penuntutan tadi. Dasar menghapus penuntutan, yaitu penyelesaian di luar prosedur. Karena itu penuntutan, maka kewenangannya tentu pada jaksa penuntut umum. Sedangkan dalam praktek, ya, perdamaian atau apapun istilahnya dalam masyarakat itu bisa dilakukan dalam proses penyidikan. Maka nanti di dalam KUHP harus dijelaskan juga bahwa mediasi penal itu juga disediakan ruang ketika penyidikan. Maka dia bisa menjadi salah satu alasan penghentian penyidikan. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Baik, terima kasih Bapak Dr. Lalu atas jawabannya. Bagaimana Pak Dedi atas jawabannya? Baik, terima kasih Pak Dr. Lalu Parman atas pencerahannya. Sama-sama, Pak. Berikan pencerahan pemikiran lah bagi saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas pertanyaannya. Mohon maaf Bapak Dr. Lalu Parman, ini ada yang bertanya di kolom chat dari Saudara Abrori. Bapak mohon izin bertanya terkait dengan penerapan restoratif justice dan rehlik pardon. Tampaknya cakupannya masih belum luas, hanya masuk di piring saja. Melihat terkait dengan penerapan living law di pasal 2 KUHP masih kontra dengan hukum yang dianut masyarakat, di mana restorasi mereka menginginkan cakupannya hingga ke level yang lebih tinggi, bukan hanya di piring saja. Hukum Islam contohnya mengadopsi restoratif justice hingga level pembunuhan saja. Pembunuhan tidak sengaja, dan salah satu contoh juga masyarakat adat Samin. Mohon pencerahannya, Pak. Ya, baik, tentang penerapan restoratif justice. Pengaturan restoratif justice ini kan sesungguhnya masih parsial ya. Di tingkat penyidikan menggunakan peraturan Kepala Kepolisian ya, Republik Indonesia, yang kemudian syarat-syaratnya juga ditentukan di situ. Di kejaksaan ada peraturan Jaksa Agung yang kemudian sekarang justru dituangkan di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru, bahwa salah satu tugas fungsi jaksa adalah melakukan mediasi penal. Nah, oleh karena itu, karena parsial,
di pengadilan pakai surat edaran Mahkamah Agung yang arahnya adalah pada tindak pidana ringan yang nilainya 2.500.000 ya. Gitu. Nah, ini juga yang kemudian menjadi persoalan kalau kita lihat dalam sisi ilmu perundang-undangan ya. Ya. Nah, oleh karena itu mestinya nanti semua itu harus diatur dalam undang-undang, tidak parsial. Ya, sehingga kriteria bisa menjadi berbeda-beda. Bahkan kemudian di kejaksaan dengan perja itu korupsi bisa di mediasi penal, ya, yang jumlah nilai korupsi sekian asal dikembalikan maka kemudian tidak diproses. Nah, ini kan bertentangan dengan undang-undang pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu. Gitu. Nah, mestinya itu diserasikan, diselaraskan peraturan perundang-undangan itu. Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya kalau kita berbicara restoratif justice, ya, khususnya di dalam hukum Islam misalnya, ya pembunuhan sekalipun, ya, itu mengenal istilah pemaafan. Gitu kan. Maka kisas itu menjadi gugur kalau kemudian ada pemaafan dari korban. Gitu. Yang memberi maaf ini adalah keluarga korban. Ya, kalau judicial pardon tadi itu kan pemaafan hakim. Tapi kalau ini pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban, maka kisas menjadi gugur. Kalau dia masih ada keberatan, juga menjadi tidak dilaksanakan, tetapi ada syarat yang dibebankan, yaitu ada pembayaran ganti rugi yang disebut diat itu. Maka kalau ada diat yang dibayarkan, ini kan kalau kemudian keluarga korban masih ya mikir-mikir gitu kan, nah, maka kemudian kisas. Nah, saya paham betul kalau Prof. Wardah banyak sekali ya mengargumentasikan pemikiran-pemikirannya dari pemahaman-pemahaman hukum Islam, baik itu tentang keadilan. Maka konsep kisas ini, ya, lalu dalam hal pidana mati, ya undang-undang sebenarnya itu kan hal yang kompromis. Ya, tidak kemudian secara murni menggunakan konsep Islam misalnya atau pandangan-pandangan Islam, tetapi kemudian karena itu produk politik undang-undang itu maka ada kompromi-kompromi di situ. Maka wujudnya adalah dalam bentuk pidana mati dengan syarat percobaan itu. Jadi pidana mati bersyarat jadinya, gitu kan? Nah, itu jalan tengah yang diambil dari pemikiran-pemikiran itu. Sama dengan denda. Jumlah denda selalu menjadi bermasalah. Ya, dari 25 sen gulden menjadi 250, perubahan-perubahan terus. Ya, bahkan dulu ada penawaran konsep bahwa untuk denda itu menggunakan emas. Untuk tindak pidana tertentu sekian gram misalnya. Sehingga kapanpun itu denda itu kalau dirupiahkan akan mengikuti harga emas. Sehingga normanya tidak perlu diubah-ubah terlalu sering begitu. Nah, itu sebenarnya kan pemikiran dari hukum Islam itu. Dalam bentuk emas denda itu. Nah, tapi kembali kepada bahwa undang-undang apapun itu adalah produk politik. Maka nuansa politik akan menentukan. Sehingga ada kompromi-kompromi, ya, mana yang disetujui, ya, biasanya kemudian dicari jalan tengah. Ya. Sama dengan teori pemidanaan. Sebenarnya teori apa yang harus dianut kalau kita mengacu pada nilai Pancasila? Kan itu dia. Maka harusnya adalah nilai ya mix teori gabungan dengan model keseimbangan antara absolut dengan tujuan itu. Orang Indonesia tidak sulit melupakan perbuatan yang tercela yang sudah dilakukan, tetapi
dia pidana itu harus diarahkan pada agar dia menjadi lebih baik. Ya, kalau boleh saya kutip ya, surat di dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ya, ayat 41, di situ kan firman Allah menyatakan tidak sia-sia Allah memberikan balasan atas kerusakan di muka bumi yang telah dilakukan oleh manusia semata-mata agar dia kembali ke jalan yang benar. Maka pemasyarakatan itu sebenarnya mengarahkan agar orang menjadi ke jalan yang benar sebenarnya. Konsep pemasyarakatan itu. Gitu. Saya kira itu, Mbak, dari chatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak Dokter Lalu. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin sambil menunggu, Mbak, saya izin sebentar ke belakang. Baik, ya. Karena tempatnya dingin nih. Ya, Pak. Baik, mohon maaf, Mbak. Iya, Silakan, mungkin Iya, ada lanjutannya yang merespon. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini, saya akan memberikan beberapa catatan bahwa pergeseran paradigma di mana hukum pidana tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana hukum balas dendam, namun bergeser kepada hal-hal yang bersifat retributif dan korektif serta restoratif. Kemudian saya mengutip dari buku Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdi pada tujuan negara yang pada intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Kemudian juga saya mengutip dari kata-kata Bapak Lalu tadi bahwa hukum pidana harus menciptakan keadilan. Baik, untuk sebelum kita mengakhirinya, mungkin Bapak Lalu ingin memberikan sepatah dua kata sebagai closing statement terlebih dahulu. Bapak, dipersilahkan. Baik, saya tentu menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Program
Magister Ilmu Hukum Undip yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita berdiskusi tentang hukum pidana. Ya, dan tadi saya sampaikan saya merasa betul-betul dihargai dan saya seperti pulang kampung. Karena dulu banyak pengalaman, banyak cerita di Undip yang saya alami dan itu alhamdulillah ya menjadi bekal saya selanjutnya baik di dalam meneruskan studi di S3 ya. Saya selalu dianjurkan sama promotor, kopromotor baca bukunya Prof Barda, baca bukunya Prof Muladi, baca bukunya Prof Sudarto, baca bukunya Prof Sacipto ya, sehingga saya merasa betul-betul Undip adalah lembaga yang membentuk saya gitu, menjadi penekun ilmu hukum pidana khususnya. Ya. Oleh karena itu, terima kasih kepada program Magister Undip. Bagi peserta, saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tentu banyak kekurangan-kekurangannya, ya. Tentu banyak hal yang bisa didiskusikan, ya. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang sifatnya adalah subjektif, ya, saya dari hati yang dalam menyampaikan permohonan maaf, ya. Dan semoga kegiatan kita pada siang hari ini juga dicatat sebagai amal ibadah kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Lalu Parman atas closing statement-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian serangkaian acara kuliah umum pada hari ini. Saya atas nama panitia penyelenggara menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu, para tamu undangan dan hadirin yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara secara daring hingga selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila tutur kata atau hal-hal kurang berkenan di hati. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Baik, mohon untuk lab ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya mohon pamit live ya Mbak Nadila. Iya.